Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Retno Marsudi. Retno Marsudi adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjabat dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Retno Marsudi menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Retno Marsudi memiliki nama Retno Lestari Priyansasi, lahir di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 27 November tahun 1962. Tari adalah nama panggilannya di keluarga sejak kecil. Retno adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Muhammad Siddiq yang menikah dengan Retno Werdiningsih. Silsilah dari garis ayah. Retno Lestari Priyansasi adalah putri dari Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq adalah seorang guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang dan pernah bekerja di perusahaan asuransi. Muhammad Siddiq menikah dengan Retno Werdiningsih yang bekerja sebagai kasir di SMA Kesatrian. Dari pernikahannya, Muhammad Siddiq memiliki 5 orang anak, yaitu yang pertama Retno Lestari Priyansasi atau Retno Marsudi, yang kedua Legowo Priyantoro, yang ketiga Trileksono, yang keempat Retno Prabandari, dan yang kelima Retno Dianasari. Muhammad Siddiq meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 di usia 82 tahun. Ia dikebumikan di Tanah Pemakaman Umum Berguto. Sejak kecil, Retno Marsudi memang dikenal pintar dan suka prihatin. Werdiningsih, ibunya, mendidik semua anaknya secara disiplin dan dalam suasana kesederhanaan. Ibunya juga tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan saat kecil pernah diberi makan hanya nasi putih dan garam halus saja, atau sego karo uyah. Kesederhanaan yang diajarkan kedua orang tuanya tersebut terus dibawanya hingga menjadi menteri. Bahkan saat pulang, Retno Marsudi enggan mendapat pengawalan hingga tak satu pun tetangga dekatnya mengetahui bahwa Retno adalah Menteri Luar Negeri di Kabinet Jilid 1. Retno Marsudi bersekolah di SD Randusari Semarang. Hingga saat ini, sekolah tersebut masih berdiri. Namun, Retno menyebut lokasinya sudah tidak persis sama dengan saat dia bersekolah di sana dulu. Sejak SD, Retno selalu menjadi juara kelas. Lulus dari SD Randusari Semarang, dia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Semarang. Meski sebagai sekolah yang terbaik pada saat itu di kota Semarang, namun sekolahnya selalu terkena banjir setiap tahun. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 3 Semarang. SMA 3 Semarang juga adalah sekolah terbaik di Semarang pada saat itu. Retno Marsudi mengambil jurusan bahasa saat bersekolah di SMA. Sejak sekolah, Retno Marsudi sudah dikenal castiscus dalam berbahasa Inggris. Di sekolah inilah dia pertama kali kenal dengan Sri Mulyani Indrawati, yang sekarang juga ada di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Keuangan. Kegiatan mereka sewaktu SMA tidak sama, dikarenakan pada kegiatan ekstrakurikuler Sri Mulyani memilih basket, sedangkan Retno memilih pramuka. Ketika lulus SMA, minat jurusan dan lokasi kampus pilihan memisahkan mereka selama sekian waktu. Retno Marsudi memilih untuk melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
sesuai dengan cita-citanya yang ingin menjadi diplomat. Adapun Sri Mulyani bertolak ke ibu kota menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di UGM, Retno angkatan 1981. Tak berlama-lama, dia salah satu lulusan tercepat di jurusannya waktu itu. Cukup 3,5 tahun, ia menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan predikat cum laude dan lulus tahun 1985. Setahun menjelang selesai kuliah, Retno lolos seleksi beasiswa dari Kementerian Luar Negeri, yaitu Sekolah Dinas Luar Negeri atau Sekdilu. Dia mengambil beberapa program studi, yaitu Undang-Undang Uni Eropa di Hague Hogeschool Den Haag dan Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Oslo. Usai menamatkan studinya, karir Retno sebagai diplomat pun dimulai. Keinginan Retno menjadi diplomat sejak dia duduk di SMP. Kala itu, ia melihat acara Dunia Dalam Berita yang tayang di TVRI setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum tidur, ia melihat kerja diplomat. Yang terpikir olehnya sangat simpel, yaitu pasti keluar negeri. Keluar negeri menjadi diplomat. Kala itu, untuk bisa pergi ke luar negeri adalah hal yang mewah. Pada tahun 1986, ia bergabung sebagai staf di Biro Analisa dan Evaluasi untuk kerjasama ASEAN pada tahun 1986. Pada usia 30 tahun, karirnya dimulai dengan menjadi diplomat. Dia mendapat tugas berat berangkat ke Australia untuk membicarakan isu yang memojokkan Indonesia karena pembantaian warga Timor Leste di Santa Cruz, Dili. Pada tahun 1997 hingga tahun 2001, karirnya terus mencuat saat dikirim ke Belanda sebagai sekretaris bidang ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Pada tahun 2001 sampai 2003, ia ditunjuk sebagai Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika Eropa. Kemudian, Retno dipromosikan dan menjadi Direktur Eropa Barat pada tahun 2003 sampai 2005. Pada tahun 2005 sampai 2008, Retno diamanahkan menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia. Selama masa tugasnya, ia memperoleh penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember tahun 2011, yang menjadikannya orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut. Selanjutnya, menurut laman alsteindonesia.com, sebelum masa baktinya selesai, ia dikirim kembali ke tanah air untuk menjadi Direktur Jenderal Eropa dan Amerika pada tahun 2008, yang bertanggung jawab mengawasi hubungan 82 negara di Eropa dan Amerika dengan Indonesia hingga tahun 2012. Retno kemudian dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Ia juga pernah memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, Asia Europe Meeting, dan Forum for East Asia Latin America Cooperation. 2 tahun bertugas di Belanda, ia diminta kembali lagi ke Jakarta. Karirnya sebagai diplomat selama 22 tahun mengantarkannya untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Retno diminta oleh Presiden terpilih Joko Widodo untuk menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Dia adalah Menteri Perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2014, Retno dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja periode 2014 sampai 2019.
Selama masa jabatan tersebut, Retno banyak menerima penghargaan internasional maupun nasional. Pada tanggal 12 Januari 2015, ia menerima penghargaan The Rider Group Cruise di The Orde van Orange, Nassau, Belanda. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Raja Willem Alexander der Nederlanden, disaksikan Ratu Maxima. Pada kesempatan, Kepala Negara Kerajaan Belanda itu menerima audiensi pamitan Dubes Retno di Istana Noordeinde, Den Haag. Dubes Retno dipandang layak dan memenuhi syarat ketat untuk mendapat penghargaan tertinggi tersebut karena dinilai telah berprestasi sangat luar biasa selama menjalankan tugas dan atas jasa-jasanya meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Belanda untuk kepentingan rakyat kedua negara. Ketika Dubes Retno tiba dan menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada kepala negara, saat itu Ratu Beatrix, ibunda Raja Willem Alexander, hubungan Indonesia-Belanda sedang menurun, menyusul keputusan penundaan kunjungan kenegaraan Presiden Yudhoyono dan dinamika yang menyertainya. Di tangan Retno, hubungan kedua negara dalam tempo relatif singkat dapat dipulihkan, bahkan mencapai tingkat tertinggi ditandai dengan meningkatnya kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Selain itu, meskipun ekonomi Belanda dan Eropa secara keseluruhan mengalami pukulan dan kontraksi akibat krisis global pada tahun 2008, namun Retno mampu menjaga volume perdagangan tahunan Indonesia-Belanda pada kisaran 5 miliar dolar Amerika dengan surplus di pihak Indonesia. Pada tanggal 21 September 2017, ia meraih penghargaan agen perubahan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada United Nations Women di New York, Amerika Serikat. Selain itu, kinerjanya sebagai Menteri Luar Negeri juga diapresiasi oleh pemerintah dari negara-negara lain. Retno Marsudi juga melakukan kunjungan kerja kelima Peru pada tanggal 23 Mei tahun 2018. Selama kunjungan ini, ia menerima pembedaan dari pemerintah Peru dalam pangkat Grand Cross, El Soldier Peru, atau Ordo Matahari Peru. Retno Marsudi mendapatkan penghargaan tersebut atas upayanya dalam mempromosikan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Peru. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menganugerahkan bintang kehormatan Malalai kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bintang penghargaan Malalai adalah salah satu bintang penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah Afghanistan kepada tokoh Afghanistan ataupun internasional yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Afghanistan. Penganugerahan itu dilakukan dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Retno yang dilaksanakan di Kabul, Afghanistan pada Minggu tanggal 1 Maret tahun 2020 sebagai penghargaan atas kerja keras yang terus-menerus dalam memajukan kerjasama bilateral dan membangun rasa percaya antara Indonesia dan Afghanistan, membangun perdamaian di kawasan dan dunia. Sosoknya yang ceria dan hangat membuatnya banyak dikenal oleh masyarakat di tanah air. Ia pun banyak menerima penghargaan kategori tokoh publik paling populer dan pemimpin terbaik negeri ini. Berkat kinerja dan prestasi cemerlangnya, Retno Marsudi kembali terpilih menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 sampai 2024. Ia dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019
bersama dengan para menteri lainnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Retno Marsudi juga berhasil membujuk dunia luar untuk percaya pada posisi politik Indonesia yang bebas aktif. Lalu berkat diplomasinya, Indonesia dapat semakin aktif di berbagai forum internasional. Pada bulan Oktober hingga November tahun 2022, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20 yang bergengsi di Bali. Retno Marsudi juga tetap teguh kepada sikapnya bahwa Indonesia berpegang teguh pada politik bebas dan aktif, berarti terus menjaga perdamaian dunia tanpa aspek apapun di situasi perang antara Rusia dan Ukraina. Melansir halaman bisnis.com, Retno Marsudi kembali diperbincangkan masyarakat usai dirinya melakukan walkout ketika Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Gilad Erdan, melakukan pidato dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Januari 2024. Aksi ini dilakukan bersama para diplomat lain yang berasal dari negara-negara Arab lantaran Gilad Erdan terus memberikan pernyataan yang terkesan playing victim terhadap konflik di Gaza, Palestina. Dalam menjalankan tugasnya menjadi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengutamakan pemikiran budaya. Pelayanannya adalah perlindungan pribadi, keamanan, dan keamanan. Demonstrasi protes di Hong Kong membuktikan bahwa pemerintah Cina melihat penegakan dan pembatasan hukum internasional berikutnya atas apa yang terjadi pada jurnalis Indonesia pada September 2019. Retno Marsudi menjelaskan ada dua diplomasi internasional yang menonjol yang dilakukan Indonesia, yaitu diplomasi damai dan diplomasi kemanusiaan. Kedua diplomasi ini saling terkait. Retno Lestari Priyansasi menikah dengan Agus Marsudi pada tahun 1988. Agus Marsudi adalah seorang arsitek lulusan Universitas Delft Belanda dan Universitas Gadjah Mada. Dari pernikahannya memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama Gyota Maesudi, lahir di Palembang tanggal 8 Februari tahun 1989. Gyota menjadi Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk yang resmi dinyatakan efektif menjabat pada 11 November tahun 2021. Menyusul keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP strip 166-D.03-2021. Gyota lulus sebagai seorang sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada program studi akuntansi, lulus tahun 2010. Gyota melanjutkan kuliah magisternya di INSIT Paris dan meraih gelar Magister Administrasi Bisnis. Gyota menikah dengan Natalia Rialuki Marsudi dan memiliki anak bernama Manggala Astabrata Marsudi, lahir pada tanggal 14 Januari tahun 2020. Yang kedua bernama Mahendra Naraya Marsudi, lahir tanggal 17 Agustus tahun 2022. Yang kedua, Bagas Adi Murda Marsudi, lahir tahun 1993. Bagas menjadi dokter dan peneliti di Rumah Sakit Jantung. Ia lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Bagas Adi Murda Marsudi menikah dengan Elvia Sumayastra pada tanggal 16 Desember tahun 2018. Memiliki anak bernama Bramasta atau Bram Daryendra Marsudi, lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober
tahun 2021. Demikianlah silsilah dan biografi Retno Marsudi, wanita yang menjadi diplomat hingga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.